Bismillahirrohmanirrohim. Sudah pada siap? Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu sayangi. Apa kabarnya? Masih tetap semangat kan? Ya dong, harus tetap semangat. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah PTS ya. Lalu belajar materi koordinat kartesius. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru nih, yaitu relasi dan fungsi. Namun, sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya, nama Ibu Reihana. Kalian bisa memanggil Ibu Rei. Ibu adalah mahasiswi PPL dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Matematika. Seharusnya kita bisa bertemu tatap muka ya, namun karena situasi seperti ini, kita harus tetap bersyukur masih bisa berkenalan secara daring. Oke? Kita lanjut, oke? Nah, di sini ada kompetensi dasar mengenai apa aja yang akan kita bahas di bab relasi dan fungsi ini. Di antaranya, kita akan mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi atau cara, yaitu bisa dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Lalu selanjutnya, kita juga akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai cara tersebut. Kita lanjut ya. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu relasi terlebih dahulu ya. Untuk fungsi mungkin pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari relasi. Lalu selanjutnya cara menyatakan relasi yang dapat dinyatakan dengan empat cara. Di sini ada empat cara, diantaranya ada diagram panah, ada tabel, diagram kartesius, dan himpunan perpasangan. Next, ada tujuan pembelajaran. Setelah Ibu menerangkan materi ini, Ibu sangat mengharapkan kepada kalian peserta didik menjadi mampu dalam memahami dan mendeskripsikan maksud dari relasi. Lalu selanjutnya, dapat mencontohkan relasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mampu menyatakan relasi dengan menggunakan berbagai cara, dan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi menggunakan berbagai cara. Insya Allah kita akan mengupas materi ini secara perlahan hingga paham ya. Sudah siap anak-anakku sekalian? Oke, kita mulai ya. Ibu sangat mengharapkan kepada kalian agar mencatat dan memahami materi ini dengan serius ya. Tetap semangat! Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian dari relasi. Kalian tentu tidak asing kan ketika mendengar kata relasi. Suatu relasi. Nah, ya, suatu relasi ini dapat diartikan juga dengan suatu hubungan, ya kan? Nah, selanjutnya kalian bisa melihat bagian silsilah keluarga ini. Di sini merupakan silsilah keluarga dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Lalu selanjutnya di sini ada panah-panah, ya kan? Nah, panah-panah ini menunjukkan mempunyai hubungan, saling mempunyai hubungan. Di sini, Pak Maduri dan Bu Marhawi ini memiliki 4 anak, yaitu ada Sulastri, ada Idris, Halim, dan Thohir. Nah, otomatis mereka saling berhubungan dong, ya kan? Yaitu hubungan antara anak dan orang tua, berarti relasi. Oke, nah itu maksudnya dari relasi. Sebenarnya kira-kira hubungan apa yang mereka miliki di antara kedua ini? Ya, sama juga hubungan antara anak dengan orang tua ya. Apakah mereka saling mempunyai hubungan atau relasi juga? Ya, bisa ya. Antara Pak Maduri, Bu Marhawi dengan mereka berenam ini bertujuh ya sebagai nenek atau kakek dan cucu ya. Nah, di sini juga kita bisa mengelompokkan
ke dalam himpunan A dan himpunan B. Misalkan yang himpunan A ini Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Lalu untuk himpunan B-nya Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Jadi dari sini Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki hubungan atau relasi dengan himpunan A, yaitu sebagai anak dan orang tua atau mempunyai anak. Lalu sama juga dengan himpunan A, hubungan himpunan A dengan himpunan B, yaitu sama antara orang tua dan anak, jadi mempunyai anak. Selanjutnya bisa juga dengan hubungan atau relasi antara Pak Maduri, Bu Marhawi dengan himpunan B, yaitu sebagai cucu dan kakek. Jadi hubungan atau relasinya mempunyai cucu. Nah, seperti itu kesimpulannya. Jadi dapat kita simpulkan lagi apa yang dimaksud dengan pengertian relasi. Jadi relasi adalah hubungan antar suatu anggota dengan anggota himpunan lain ya, seperti yang tadi, hubungan himpunan A dengan himpunan B. Lalu hubungannya seperti apa, hubungan nenek kakek dengan cucunya, seperti itu ya. Di sini himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Next, ada cara menyatakan relasi. Seperti yang dijelaskan di awal, ada berapa cara? Ada 4 cara. Itu apa aja? Diagram panah, tabel, diagram kartesius, dan himpunan berpasangan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Oke? Di sini ada gambarnya bisa dilihat. Jadi pada soal aslinya itu di sini Abdul itu menyukai pelajaran matematika dan IPA. Lalu di situ juga ada Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Lalu ada Chandra yang menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga. Dan yang terakhir ada Elok yang menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Nah, gambar yang ini adalah gambar yang sudah dinyatakan ke dalam bentuk diagram. Nah, setelah kita membaca dan memahami soal tersebut, kalian bisa langsung mempresentasikannya ke dalam bentuk diagram panah seperti ini. Seperti ini ya. Jadi, setelah kalian buat di sini ada himpunan A dan di sini himpunan B, kalian buat diagram panah yang menunjukkan pelajaran apa yang disukai oleh himpunan A tersebut. Tadi Abdul ada matematika dan IPA, berarti kita arahkan ke matematika dan IPA, seperti itu ya. Buat diagram panahnya ke arah matematika dan IPA untuk Abdul. Dan selanjutnya untuk Budi, Chandra, Dira, dan Elok juga sama. Nah, seperti itu adalah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Sudah paham sampai sini? Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal ya. Di sini terdapat 4 siswi kelas 8. Ada Bunga, Putri, Salsa, dan Syafa. Mereka mempunyai hobi bercocok tanam. Bunga hobi menanam kangkung dan lidah buaya. Putri hobi menanam bayam dan kangkung. Salsa hobi menanam lidah buaya dan mentimun. Sedangkan Syafa hobi menanam bayam. Nah, bagaimana cara menyatakan relasi ini ke dalam bentuk diagram panah? Seperti yang tadi ya, kalian bisa mengerjakannya latihan sambil latihan juga. Nah, berarti kita buat himpunan A-nya ya. Himpunan A di sini terdiri dari siapanya nih? Ada Bunga, Putri, Salsa, dan Syafa. Himpunan A. Lalu himpunan B-nya yaitu ada lidah buaya, bayam, mentimun, dan kangkung. Nah, sekarang kalian
tinggal mencocokkannya dan atau menghubungkannya ke sesuai dengan hobi mereka menanam masing-masing. Oke? Selesai soalnya. Berarti bunga hobinya menanam tanaman apa nih? Bunga, kangkung, dan lidah buaya. Berarti arahkan ke lidah buaya dan kangkung, seperti itu ya. Begitu pula dengan putri, bayam dan kangkung, lalu salsa, lidah buaya dan mentimun, sedangkan syafa, bayam. Seperti itu ya. Mudah kan? Mudah dong. Kalian pasti pada pintar kok, ibu yakin. Next, selanjutnya kita juga dapat menyatakan relasi dalam bentuk tabel. Nah, gambarnya seperti ini. Ini masih soal yang tadi ya, mengenai Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok, yang mengenai pelajaran yang ia sukai. Nah, ini tinggal ditabel-tabelin aja. Di sebelah kirinya itu himpunan A ya, sama aja, dan mengenai berarti nama siswanya kan Abdul, Budi, yang kayak gitu-gitunya. Lalu di sebelah kanannya, di sebelah kanan sini berarti himpunan B, pelajaran yang disukainya. Nah, kalian tinggal mentabel-tabelkannya saja. Berarti tadi Abdul itu matematika dan IPA, berarti Abdul sebelahnya matematika IPA. Begitu pula selanjutnya Budi yang menyukai IPA IPS kesenian, berarti ditaruh seperti ini ya. Begitu pula dengan Chandra, Dini, Elok, seperti itu ya. Paham? Ini contoh soalnya masih yang tadi, yang bunga, putri, salsa, dan syafa. Bagaimana cara menyatakannya ke dalam bentuk tabel? Berarti gimana nih? Tabel untuk yang sebelah kiri ya, berarti ya, itu nama siswi, bisa boleh, itu ada bunga, putri, salsa, dan syafa, seperti ini ya. Nah, kalian bisa mencoba latihannya di rumah juga. Lalu di sebelah kanannya itu himpunan B, isinya ada tadi kangkung, lidah buaya, bayam, terus mentimun, kayak gitu yang disukai bunga, putri, salsa, dan syafa. Kelompokkan dalam bentuk itu, oke? Di sini bunga berarti kangkung dan lidah buaya, berarti tulisnya seperti ini, kangkung, lidah buaya. Lalu putri, bayam, kangkung, salsa, lidah buaya, mentimun, dan syafa, bayam. Seperti itu ya. Nah, cara yang ketiga itu dengan diagram kartesius. Nah, pasti masih hafal kan ya kalian diagram kartesius seperti apa ya kan? Karena bab sebelumnya kalian belajar koordinat kartesius kan. Nah, kan gambarannya seperti ini kan. Kita ubah dalam bentuk seperti ini jadinya. Nah, di sini ada kan biasanya di sini tuh sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya ini kita ubah menjadi himpunan A. Himpunan A, lalu sumbu X-nya menjadi himpunan B. Nah, seperti biasa tulis anggota-anggotanya lagi dari himpunan A, yaitu ada Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Sedangkan untuk himpunan B ada olahraga, keterampilan, kesenian, bahasa Inggris, IPS, IPA, matematika. Lalu gimana kalau diagram kartesius? Berarti ya titik-titikkan ya sesuai titiknya gitu, sesuai garisnya seperti itu. Nih kayak gini nih. Misalkan yang mana nih, yang Budi sukanya tadi pelajaran IPS, IPA, dan olahraga. Berarti sejajarkan dengan Budi IPA, Budi IPS, dan Budi kesenian. Gitu ya, paham? Ini contoh soalnya juga. Nah, berarti gimana nih jika diubah, dinyatakan dengan cara diagram kartesius? Tentunya kita buat sumbu X dan sumbu Y nya dulu ya.
sumber X-nya sebagai himpunan A dan sumber Y-nya sebagai himpunan B. Berarti anggota himpunan A-nya ada bunga, ada putri, ada salsa, ada syafa. Lalu ini ada mentimun, ada buaya, bayam, dan kangkung. Kalian bisa di rumahnya ntar pakai itu ya, pakai buku berpetak ya, biar lurus, biar rapih. Berarti bunga di sini kangkung dan lidah buaya. Berarti di sini ya kangkung, lidah buaya, lalu putri, bayam dan kangkung. Nah, gitu. Lalu salsa, lidah buaya dan mentimun, syafa yaitu bayam. Seperti ini ya. Mudah kan? Paham sampai sini? Belum. Paham tidak? Nah, wow, ini udah terakhir nih. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dinyatakan dengan himpunan berpasangan. Berarti kalau himpunan berpasangan saling berpasangan. Nah, gimana sih caranya? Nah, ada seperti ini nih. Yang dari soal tadi diubah seperti ini. Jadinya himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini ada Abdul matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian, Chandra keterampilan, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, Dini kesenian, Elok matematika, Elok IPA, Elok keterampilan. Nah, jadi seperti itu ya kalau himpunan berpasangan ya. Kan Abdul ada 2 pelajaran yang disukai, oke? Ada matematika dan IPA. Berarti tulisnya jangan lupa nih, ada kurung kurawal, terus ada kurung buka, kurung tutup, jangan dilupakan ya, itunya harus pakai itu, oke? Di sini berarti Abdul, matematika dan Abdul, IPA seperti itu. Terus Budi pelajaran disukainya ada 3, berarti ada 3, 1, 2, 3 seperti itu ya. Nah, di sini juga soalnya sama, bunga, putri, salsa, dan syafa. Berarti gimana nih cara kita ubah, kita menyatakan relasinya dengan cara himpunan berpasangan. Nah, gini ya, himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B, bebas ya, nggak harus A, B, bebas pokoknya. Boleh Y, Z, boleh terserah. Berarti di sini apa kira-kira nih? Ingat ya, jangan lupa kurung kurawal dengan kurung buka tutupnya yang kayak gini, oke? Kayak seperti ininya. Berarti di sini bunga kan hobi menanam kangkung dan lidah buaya. Berarti bunga, kangkung dan bunga, lidah buaya. Seperti itu ya. Dan selanjutnya sampai syafa yang hobi menanam bayam. Nomor 1 ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, materi di pertemuan hari ini alhamdulillah sudah selesai. Gimana, paham? Gampang kan? Jika ada kalian yang ingin bertanya, silahkan berkomentar saja ya di Google Classroom. Nanti insya Allah akan Ibu jawab. Lalu silahkan aja berdiskusi bersama teman-teman di Google Classroom. Lalu nih, misalkan ada teman yang bertanya dan ternyata di antara kalian ada yang sudah paham gitu, kalian bisa membantu menjawab pertanyaan teman tersebut. Yang tentunya itu semuanya pokoknya dari diskusi, kalian bertanya, kalian membantu menjawab, itu ada nilai plusnya ya, apresiasi dari Ibu. Nah, di slide selanjutnya di sini ada tugas wajib untuk dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, nanti kalian kerjakan dengan formatnya seperti ini ya. Format tugasnya dikumpulkan dengan foto kalian, nanti dikirim. Lalu di sini kalian bisa lihat di bawahnya. Silahkan kumpulkan tugas ini ke Google Classroom paling lambat hari ini pukul 23.59. Lalu bagi siswa yang mengumpulkan paling awal akan diberikan apresiasi misteri, apresiasi rahasia. Ntar
tunggu aja jika kalian mengumpulkannya paling awal. Nah, jadi sekarang terserah di sisa waktu ini kalian bisa mempelajari video ini lagi, diulang-ulang bisa. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Mungkin ada yang sudah paham lalu ingin mengerjakan tugas langsung silahkan. Lalu di sini ada bagi siswa yang memiliki kendala dalam pengumpulan tugas dapat menghubungi nomor WA Ibu atau Pak Zainal atau juga wali kelas masing-masing ya. Terima kasih. Oh iya, sudah selesai nih. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian untuk membaca materi fungsi karena bisa relasi tentang fungsinya. Silahkan dibaca, dipahami, dikerjakan latihan-latihan soalnya. Oke? Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.